Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Riana Okta, mahasiswa dari Tekes Bali. Di sini saya akan melakukan beberapa pengkajian pada Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya bisa memanggil Ibu dengan sebutan apa? Niang. Baik Niang, tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui status fungsional Niang berdasarkan indeks SCARS, SPMSQ, MMSE, depresi Beck, dan upgrade keluarga. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Sebelum saya mulai, apakah Niang ada pertanyaan? Tidak. Apakah Niang bersedia? Bersedia. Baik Niang, saya akan memulainya ya. Baik Niang, untuk pengkajian pertama, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Niang. Nanti Niang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Yang pertama, apakah Niang bisa mandi dengan sendiri? Bisa. Apakah Niang bisa berpakaian sendiri, mengambil pakaian sendiri, dan menaruhnya kembali dengan sendiri? Bisa. Selanjutnya, apakah Niang bisa pergi ke toilet sendiri, duduk di toilet sendiri, dan membersihkan kotoran Niang sendiri? Bisa. Selanjutnya, apakah Niang bisa pindah dari tempat tidur ke tempat duduk dengan sendiri? Bisa. Selanjutnya, apakah Niang bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecil Niang? Bisa. Selanjutnya, apakah Niang bisa mengambil makanan sendiri dari piring dan memasukkannya ke dalam mulut? Bisa. Baik Niang, untuk pengkajian selanjutnya masih sama seperti tadi. Niang, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Niang. Niang bisa menjawabnya. Yang pertama, tanggal berapa hari ini Niang? 18. Hari apa? Hari Hari Rabu. ini Niang. Rebu. Hari ini hari apa? Hari Rebu. Apa nama tempat ini Niang? Dulang. Selanjutnya, di mana alamat tinggal Niang? Alamat Tonjau. Berapa umur Niang? 75. Kapan Niang lahir? 31 Desember 45. Siapa presiden saat ini Niang? Jokowi. Presiden sebelumnya? SBY. Siapa nama kecil Niang? Lokasi. Baik Niang, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berupa hitung-hitungan pengurangan. Nanti Niang bisa menjawabnya ya. Saya mulai ya Niang. 30 kurang 3, 27. 27 kurang 3, 24. 24 kurang 3, 21. 21 kurang 3, 18. 18 kurang 3, 15. 15 kurang 3, 12. 12 kurang 3, 9. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 3, 0. Baik Niang, pengkajian selanjutnya masih sama nggih. Niang menjawab pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, tahun berapa sekarang Niang? Tahun 2020. Hari apa sekarang Niang? Hari Rabu. Menurut Niang, musim apa yang terjadi saat ini? Musim panas. Bulan apa sekarang Niang? Bulan November. Tanggal berapa sekarang Niang? Tanggal 18. Di mana sekarang kita berada? Di ruang rumah. Di negara mana kita sekarang berada? Negara Indonesia. Di provinsi apa sekarang kita berada? Si Bali. Saat ini kita sedang berada di kota apa Niang? Kota Denpasar. Baik, selanjutnya nanti saya akan menyebutkan beberapa objek atau benda yang bisa mengikutinya kembali nih Niang nih. Ye. Yang pertama, kalung, gelang, dan kursi. Bisa diulangin ya? Kalung, gelang, kursi. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan hitung-hitungan pengurangan lagi sama seperti tadi. Yang bisa menjawabnya nggih. Ye. Yang pertama, 100 dikurang 7, 93. 93 dikurang 7, 86. 86 dikurang 7, 79. 79 dikurang 7, 72. 72 dikurang 7, 65.
Baik Niang, selanjutnya tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa benda. Coba Niang ulangi kembali benda yang saya sebutkan tadi. Kalung, gelang, kursi. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa kata. Niang bisa mengikuti kata-kata yang saya sebutkan nih. Tidak ada, dan, jika, atau tetapi. Tidak ada, dan, jika, atau tetapi. Baik Niang, selanjutnya saya akan menunjuk beberapa benda. Nanti Niang bisa sebutkan itu benda apa nih? Ini benda apa Niang? Pulpen, Ini? kertas, Ini? papan. Baik Niang, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa perintah pada Niang. Niang bisa mengikuti perintah yang saya berikan nih. Yang pertama, Niang bisa mengambil kertas yang ada di atas papan saya. Selanjutnya Niang bisa melipat menjadi 2 lipatan. Selanjutnya Niang bisa menaruh kembali di atas papan. Baik, selanjutnya Niang bisa menulis beberapa kalimat, 1 kalimat di sini yang Niang mau. Selanjutnya Niang bisa menggambar sendirinya. Niang selanjutnya, pengkajian selanjutnya, apakah Niang saat ini sedang merasakan sedih? Maksudnya itu seperti kadang Niang tidak bahagia untuk menghadapi hidupnya Niang, atau mungkin Niang sedih sepanjang waktu, tidak dapat keluar mungkin dari rumah, atau misalnya Niang sedih dan galau, atau Niang tidak pernah merasakan sedih, tidak merasa sedih. Tidak pernah. Merasa sedih. Ya. Selanjutnya, apakah Niang pernah merasakan putus asa, keputusasaan, misalnya seperti masa depannya Niang itu sia-sia, dan Niang merasa kecil hati terhadap masa depan Niang sekarang, atau mungkin Niang tidak begitu putus asa dengan masa depan yang saat ini dan tidak merasa sia-sia. Tidak pernah putus asa. Selanjutnya, apakah Niang pernah merasa gagal dalam hidupnya Niang? Maksudnya itu seperti ini. Misalnya Niang gagal sebagai orang tua, atau mungkin Niang melihat dalam hidup Niang itu gagal terus dalam melakukan sesuatu, atau Niang merasa tidak pernah gagal dalam menghadapi hidupnya Niang? Sama sekali tidak pernah gagal. Selanjutnya, apakah Niang merasa puas dengan kehidupan Niang sekarang yang Niang jalani? Misalnya seperti Niang itu, atau mungkin Niang tidak puas dengan hidupnya sekarang, yang Niang jalani sekarang, atau Niang selalu merasa puas dengan hidup yang Niang jalani? Selalu puas. Selanjutnya, apakah Niang pernah merasa bersalah dalam diri Niang? Misalnya Niang berpikir seperti bahwa Niang itu tidak berharga sama sekali, dan Niang berpikiran buruk selalu tentang dirinya Niang, atau Niang tidak merasa benar-benar bersalah? Tidak pernah. Tidak pernah benar-benar merasa bersalah. Ya. Baiknya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Niang pernah berpikiran untuk benci terhadap dirinya Niang sendiri? Misalnya seperti Niang itu muak dengan diri Niang sendiri, misalnya kayak Niang dalam melakukan kegiatan apapun Niang itu muak, benci gitu sama dirinya Niang sendiri, atau Niang tidak pernah mempunyai pikiran seperti itu? Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah memiliki pikiran seperti itu.
Selanjutnya, apakah Niang pernah ingin membahayakan dirinya Niang sendiri, misalnya terpintas di pikirannya Niang pingin bunuh diri, atau ada rencana untuk bunuh diri, atau Niang mungkin merasa ingin lebih baik mati, atau tidak pernah mempunyai pikiran seperti itu, Sama sekali tidak pernah. memiliki pikiran seperti itu. Selanjutnya, apakah Niang memiliki bisa bersosialisasi dengan baik terhadap teman-teman dan semetonnya Niang di Banjar? Misalnya seperti Niang itu masih ada minat untuk bersama mereka, minat untuk meminta bantuan pada mereka, atau sedikit kemungkinan Niang untuk minta tolong sama mereka, apa lebih baik sendiri? Saya pernah minta tolong sama teman-teman, saudara-saudara. Tapi tidak sering, tergantung berarti. Berarti untuk rasa minatnya Niang kepada orang-orang lain itu masih ada. Ada. Untuk selanjutnya, apakah Niang pernah merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Misalnya seperti Niang sulit mengambil keputusan, susah mengambil keputusan, atau Niang bisa mengambil keputusan dengan baik? Yang bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, apakah Niang pernah berpikir bahwa dirinya Niang itu jelek, tidak menarik, buruk, berpenampilan buruk, atau Niang merasa dirinya Niang itu berpenampilan yang baik, Niang cantik, seperti itu mungkin? Yang merasa dirinya yang cantik dan berpenampilan baik. Selanjutnya, apakah Niang pernah merasa kesulitan dalam bekerja? Misalnya itu seperti mungkin Niang tidak pernah mengambil pekerjaan sama sekali, atau Niang biasa mengambil pekerjaan sama sekali tanpa kesulitan. Yang biasa mengambil pekerjaan sendiri. Selanjutnya, apakah Niang pernah merasa lelah, capek ketika Niang mengambil satu pekerjaan, atau itu sudah biasa baginya? Yang tidak pernah capek. Kegiatan apa biasanya yang Niang lakukan di rumah? Kegiatan nyapu, masak. Selanjutnya, untuk nafsu makan Niang, apakah baik atau buruk? Baik. Berapa biasanya makan dalam seharinya? 3 kali. Baik Niang, untuk pengkajian selanjutnya, Niang bisa menjawab selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Saya mulai pertanyaan pertama Niang ya. Yang pertama, apakah Niang puas dapat kembali kepada keluarga Niang untuk membantu saat Niang sedang kesusahan? Selalu. Yang kedua, apakah Niang merasa puas dengan keluarga Niang? Keluarga Niang membicarakan dan mengungkapkan semua masalah terhadap Niang? Selalu. Apakah Niang puas bahwa keluarga Niang menerima dan mendukung segala sesuatu aktivitas hal baru yang Niang lakukan? Kadang-kadang. Apakah Niang puas dengan cara keluarga mengekspresikan, mengungkapkan rasa cinta, sedih, dan emosi terhadap Niang? Selalu. Apakah Niang puas dengan cara teman-teman Niang di Banjar, saudara-saudara Niang memperlakukan Niang dan memberikan waktu luang kepada teman-teman Niang? Kadang-kadang. Baik Niang, pengkajiannya saya sudah selesai melakukannya. Sebelum saya tutup atau saya tinggalkan, apakah Niang ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Niang sudah bekerja sama dengan baik, merespon dengan baik apa yang saya berikan, dan terima kasih untuk semuanya Niang. Terima kasih kembali.